Halo, kembali lagi bersama aku Juliana Bella Francisca, MPMA 1-19446 dari kelompok 5B. Percobaan di fraksi gelombang Tangkiriak. Nah, adapun alat tambahan yang digunakan selama praktik ini yaitu ada palang samping, kiri dan kanan, dudukan tiang lampu, penjepit, tiang penguat depan belakang, pembangkit gelombang datar, ton plastik pembuangan, dan penghalang datar atau kacang, mur termoplastik, baut, pengisi baut, cincin baut, kabel penghubung merah dan hitam, generator riak model XPE 1211, cermin pemantul, tangki gelombang riak, kaki tangki, tutup samping kiri dan kanan, selang plastik 400 cm, layar tinggi cahaya, lampu strobo, satu daya, dan stop kontak. Adapun prosedurnya yang dimana menyalakan gas daya DC dan menghubungkannya ke pembangkit riak, terus memasang pembangkit gelombang datar yang ujungnya menyentuh permukaan air. Menyalakan lampu stroboscope pola gelombang kereta jelas, mengaktifkan tombol vibration maka getaran mulai terbentuk, mengatur frekuensi dan amplitudo, gelombang stabil dengan frekuensinya kurang lebih 30 sampai 40 Hz, memasang penghalang datar, mengamati gelombang sebelum dan sesudah penghalang, mengamati perambatan gelombang, mencatat perubahan pola, meletakkan dua petul penghalang membentuk celah lebih kurang 5 cm, mengamati pola difraksi gelombang, memperkecil jarak antar celah menjadi lebih kurang 1 cm, mengamati perubahan pola difraksi, dan mencatat hasil pengamatan, sketsa atau foto pola gelombang. Nah, tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu ada 3. Yang pertama, mengamati fenomena difraksi pada gelombang. Yang kedua, menghitung panjang gelombang dan cepat rambat gelombang pada difraksi tengah. Dan yang ketiga, menganalisis perubahan arah, kecepatan, dan titik gelombang saat melewati batas. Pengertian difraksi gelombang. Difraksi gelombang adalah peristiwa pembelokan atau penyebaran gelombang ketika gelombang melewati celah sempit atau tepi penghalang. Difraksi terjadi ketika ukuran celah sebanding atau lebih kecil dari panjang gelombang, sehingga gelombang tidak hanya merambat lurus tetapi menyebar ke berbagai arah. Persamaan difraksi untuk celah tunggal, di mana ada 2, yaitu untuk pola gelap yaitu D sin theta sama dengan N lambda, dan untuk pola terang D sin theta sama dengan 2N plus 1 per 2 lambda. Perbedaan difraksi pada celah lebar dan celah sempit. Pada celah lebar, gelombang yang melewati celahnya sedikit membelok sehingga pola gelombang bisa terlihat lurus dan penyebarannya kecil. Difraksi yang terjadi pulang jelas. Sedangkan pada celah sempit, gelombang mengalami pembelokan dan penyebarannya lebih besar. Pola gelombang tampak menyebar ke berbagai arah sehingga difraksi terlihat lebih jelas. Panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Di mana panjang gelombang yaitu lambda sama dengan D sin theta per N, cepat rambat gelombang P sama dengan lambda F, dan frekuensi yaitu F sama dengan N dibagi T. Nah, ini dia untuk contoh pola gelombang dalam praktikum ini, yaitu pada penghalang tunggal, terus ada pada penghalang sempit, pada penghalang celah sempit 1 cm, dan pada penghalang celah lebar 5 cm. Kesimpulan, difraksi terjadi ketika gelombang melewati celah atau penghalang menghasilkan pola penyebaran yang bergantung pada celah lebar, pada lebar celah. Celah sempit menyebabkan gelombang menyebar lebih melebar, sedangkan celah lebar menghasilkan pola lebih terarah. Hubungan antara lebar celah, sudut difraksi, dan panjang gelombang dijelaskan oleh persamaan difraksi, sehingga dari data percobaan panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dapat dihitung. Selain itu, perubahan arah, bentuk, dan sebaran gelombang saat melewati batas penghalang dapat diamati secara jelas. Itu saja untuk percobaan difraksi gelombang Tangkiriak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, bye-bye.